kita masih terkait tentang bab 1, kelompok sosial, yaitu bagian yang kedua, pembentukan kelompok sosial. Nah, apa-apa saja yang ada dalam pembentukan kelompok sosial? Kalian bisa lihat pembahasannya berikut ini. Baiklah, kita memasuki materi yaitu pembentukan kelompok sosial. Ada proses dan faktor yang membentuk suatu kelompok sosial. Suatu kelompok sosial itu mengalami suatu proses. Mungkin awalnya tidak ada kelompok sosial. Kelompok sosial itu diawali adanya interaksi antar individu dengan individu yang lain. Nah, manusia contohnya adalah makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa orang lain. Nah, dengan kata lain, manusia itu tidak mampu hidup apabila tidak bersama-sama dengan orang lain. Makanya mereka membentuk suatu kelompok. Contoh, para siswa, guru, dan pengurus suatu sekolah merupakan bagian dari kelompok sosial yang ada di sekolah. Selanjutnya, faktor pembentuk sosial, kelompok sosial. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang membuat kelompok sosial. Faktor yang pertama, karena kepentingan yang sama. Artinya, mereka memiliki kepentingan yang sama. Misal, sama-sama ingin belajar di mana satu kota Jambi. Kemudian, karena hobi yang sama, bersepeda, maka mereka membentuk suatu kelompok sosial. Kemudian, misal asosiasi klub sepeda motor atau klub basket, karena mereka memiliki kepentingan yang sama dan mereka pun membentuk suatu kelompok sosial. Faktor kedua, pertalian darah atau keturunan yang sama. Contohnya seperti arisan keluarga. Nah, ini kelompok sosial karena adanya pertalian darah. Nah, oleh karena kelompok sosial yang terbentuk atas dasar pertalian darah atau keturunan itu memiliki ikatan yang sangat kuat. Faktor yang ketiga adalah daerah atau wilayah yang sama. Kelompok sosial dapat terbentuk atas dasar kesamaan daerah. Nah, biasanya kelompok ini terbentuk di kota-kota besar yang sebagian besar penduduk perantauan. Nah, tanpa kita sadari, ketika kita merantau, itu kita akan merasa senang sekali ketika kita bertemu dengan orang-orang yang satu daerah. Makanya kadang-kadang mereka itu membentuk suatu kelompok yang didasarkan pada daerah atau wilayah yang sama. Nah, itu tadi beberapa faktor pembentuk kelompok sosial. Nah, sekarang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial. Pertama, persepsi. Persepsi di sini menunjukkan adanya persamaan pandangan dan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan intelijensi. Yang kedua, motivasi. Motivasi merupakan dorongan atau semangat bagi setiap anggota kelompok untuk berkompetensi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Yang ketiga, tujuan. Dengan adanya tujuan, kelompok akan berupaya melakukan kerjasama dan menyusun pembagian kerja untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, interaksi. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Dengan adanya interaksi akan terjadi proses memberi dan menerima ilmu pengetahuan dari satu anggota kepada anggota yang lain. Yang kelima, organisasi. Organisasi berarti pengelolaan kelompok. Melalui organisasi, penyelesaian masalah dalam kelompok menjadi efektif dan efisien melalui koordinasi. Yang terakhir adalah independensi atau kebebasan. Bentuk independensi atau kebebasan dalam kelompok itu dapat berupa kebebasan setiap anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, serta ekspresi selama kegiatan. Nah, untuk yang materi keempat, tahap pembentukan kelompok sosial. Nah, ini sebagai tugas kalian di rumah, silahkan kalian cari apa itu tahap forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Silahkan kalian cari di internet, kemudian kalian catat di buku catatan kalian, kemudian dikumpulkan di Google Classroom-nya. Itu tadi materi kita hari ini. Silakan kalian ringkas dan catat di buku catatan kalian. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini.
Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.